Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, bisa mengikuti ibadah online ini. Kini tiba saatnya saya ingin mengajak kita semua berdiri. Bawalah setiap kerinduan hati Anda, pujian, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami bisa melewati hari-hari kami, semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang tolong pimpin ibadah sepanjang hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, satukan kami Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Peluk erat kami ya Tuhan dalam kasih karunia-Mu, agar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaan-Nya dari surga datang untuk senang umat-Nya, dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia
dipuji, ditinggikan. Hormat dan muliakan Engkau Tuhan. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja, mulia, Dia telah mati. Dibangkitkan jadi raja, yang telah mati, dibangkitkan jadi raja, yang telah mati, dibangkitkan jadi raja. Engkau satu-satunya Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami sudah siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua punya sukacita yang berlimpah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangun baik khususnya. Pada semua
silakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita. Bawalah setiap puji-pujian kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Haleluya, Yesus. Di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Katakan dengan iman, ku berharga. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, senang hidup ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, senang hidup ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, senang hidup ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, senang hidup
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh merupakan dupa yang harum di pemandangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Kau sembunyikan di belakang salib-Mu. Apa yang dikatakan biarlah kebenaran firman yang murni Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Karena banyak sekali orang yang ingin mendengar sabda-Mu, tetapi tidak sempat. Tuhan, sekali lagi, setiap kami yang hadir, bahkan yang di rumah masing-masing, lewat live streaming ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadikan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Bahkan mereka hidupnya semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang siap diberkati katakan amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Tidak terasa ya, COVID-19 pandemi sudah 10 bulan. Banyak hal-hal yang rasanya membuat kita takut. Karena banyak pekerjaan atau orang yang bisnis tutup. Kita mau makan sembarangan juga takut. Bahkan mau pergi pun, baik di luar negeri, ke luar negeri atau kemana, nggak bisa. Tapi kami patut bersyukur, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita. Amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Ini beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kelihatannya tahun 2020 ini tahun yang kelabu ya. Karena mesti walaupun kita punya duit, kita mau pergi belum tentu bisa. Bahkan banyak orang yang sakit, banyak juga yang dipanggil Tuhan. Bahkan banyak orang yang putus asa, dia bunuh diri. Tapi kita bersyukur kalau sampai saat ini masih diberi kesempatan hidup. Kalau suasana Natal pasti ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, pasal 3 ayat 16 tidak asing lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Tapi apakah cukup percaya aja terus kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Coba pagi siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 17. Hari ini mungkin kita mau baca banyak ayat. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang ayat 15 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di situ dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita memperhatikan dengan serius. Tidak boleh main-main ya. Dengan serius. Apakah kehidupan kita pernah memperhatikan dengan serius? Karena ini ada hubungannya untuk hidup di dalam kekekalan. Kalau tadi percaya mendapat hidup yang kekal, itu hanya percaya memang Tuhan Yesus itu juru selamat. Tetapi untuk masuk proses ke kerajaan kekekalan itu tidak mudah. Tadi dikatakan karena perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal artinya orang yang bodoh atau orang yang sudah dikasih tahu tetapi masih bandel atau masih berbuat kesalahan. Sudah tahu kebenaran tetapi dia mau melakukan. Itu namanya orang yang bebal. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita lihat berita-berita, kemarin ada anak umur 17, dia dia memotong-motong orang yang umurnya 24. Saya juga heran ya, masih umur 17 kok bisa tega kejam. Berarti itu memang sudah ada di Alkitab bahwa hari-hari ini jahat. Masih banyak lagi yang penodongan, perampokan, perkosaan, menandakan hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti kehendak Tuhan supaya kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Jadi kita hidupnya juga harus sempurna. Karena itu harusnya kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat yang lain juga Matius 5 ayat 20. Jikalau hidup, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, berarti sulit ya. Orang ahli Taurat, orang Farisi itu yang tahu firman Tuhan aja, kita harus lebih dari hidup keagamaan mereka. Satu lagi ayat 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ternyata kita di dunia ini hanya menumpang sesaat. Kalau Mazmur 90 ayat 10 mengatakan masa hidup kami 70, jika kuat 80. Tetapi kebanggaannya kesukaran dan penderitaan karena berlalunya sangat buru-buru dan kami melayang lenyap. Berarti sebentar hidup dibandingkan kekekalan di dalam kerajaan Allah. Maka tadi ayat-ayat yang kita baca supaya kita jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi menjadi orang bijak. Juga hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Artinya kita harus jaga kekudusan. Jaga kekudusan itu bukan hanya masalah apa ya, selingkuh itu bukan. Tetapi lidah bibir kita waktu kita mengatakan sesuatu, apakah menyakitkan orang lain, apakah kata-kata itu kutuk atau kata-kata itu berkat. Itu
kekudusan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa cepat menggemakan akan memakan buahnya. Berarti kita hidup dan mati dikuasai lidah. Wah, lidah ini luar biasa ya. Yang kecil, panjangnya mungkin kurang lebih 7 cm, tetapi bisa berbahaya kalau kita tidak bisa kendalikan. Ayat yang lain juga, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Berarti kita harus tetap menjaga hati. Tadi jaga perkataan kita. Semuanya untuk memperoleh hidup yang kekal ternyata tidak mudah. Karena Yesus sendiri mengatakan untuk masuk kerajaan surga pintunya sempit dan sesak. Artinya kita harus berjuang. Nggak percaya saja gitu. Udah, terus karakter kita nggak dirubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu perlu proses. Untuk berubah itu tidak mudah. Kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, berubahlah lewat pembaruan budimu supaya engkau mengerti kehendak Allah, membedakan kehendak Allah mana yang baik, benar, dan yang sempurna. Jadi kita harus setiap aspek kehidupan kita, tingkah laku kita harus mengerti kehendak Allah. Kita harus selalu belajar firman Tuhan, karena mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak orang yang jahat atau kehendak diri sendiri, itu pasti beda. Hidup kita juga tidak boleh hidup menurutin daging, harus menurutin roh. Karena Galatia 5 ayat 22 itu buah roh kan ada sukacita, damai sejahtera. Tetapi kalau kita menurut hidup secara daging, itu adanya kebencian, masalah-masalah. Maka kita hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berjuang. Tidak mudah, tidak gampang. Karena dunia tadi semakin jahat. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, kita bisa terpolusi oleh keadaan dunia itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah engkau mengasihi dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ternyata yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa, firman Tuhan mengatakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa hidup kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Berarti kita harus kembali ke kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Amin, Bapak Ibu. Nggak mudah, ya kan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya mau sharing keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu orang kalau kita ada masalah sama orang, tidak mau memaafkan. Ya. Gak mudah memaafkan orang. Mungkin bawaannya kesel. Berarti kita sebetulnya lagi keangkuhan hidup. Angkuh. Harusnya kita harus mengampuni orang lain. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Itu gak gampang. Ada yang suami istri itu kesel. Saya gak tahu yang salah suami atau istri. Pokoknya kesel, mah tidurnya juga pisah. Ada itu. Padahal juga umurnya ya udah ini juga lah, udah ini ya apa alasannya ada nungguin cucu apa. Tapi saya tahu karena salah satu tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Tuhan juga mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang sulit. Kayaknya orang percaya Tuhan Yesus serba di pihak yang kalah ya, tapi nggak apa-apa, kalah untuk menang. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita harus belajar prosesnya. Tadi disinggung kita harus berubah supaya mengerti kehendak Allah,
kita harus hidup kudus, kita harus jaga hati, jaga perkataan, karena yang keluar dari mulut meluap dari hati. Orang kalau kata-katanya jahat, pasti hatinya jahat. Nggak mungkin, itu sudah yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi kita mau belajar. Makanya kalau di zaman saya masih muda ada pepatah, silent is golden. Jadi diam adalah emas. Artinya kita lebih baik diam daripada mengatakan sesuatu yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tapi kalau pengkhotbah nggak boleh diam, harus ngomong. Karena kalau diam, wah nanti jemaatnya bubar. Kita mau belajar ya. Artinya tapi kita bicara yang isinya menjadikan berkat, membawa kepada kebenaran tiap saat. Jadi kita boleh menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita boleh menjadi saksi Yesus. Itu sekali lagi tidak gampang, perlu proses yang panjang. Tetapi kalau kita tidak ada kemauan, tidak akan bisa. Karena kita harus berjuang untuk masuk kerajaan surga. Jalannya sesak dan sempit. Tapi untuk berbuat dosa, jalannya lebar seperti jalan tol, gampang. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan karena sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Di tahun 2021, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi satu hal, bahwa Allah itu maha kasih. Allah itu maha baik. Di dalam Dia ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita sudah lalui di tahun 2020, masalah begitu banyak. Pandemi yang belum selesai, COVID, tapi Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Bagaimana kita harus membalas kasih Tuhan? Kita harus hidup seturut kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus berubah. Yesus pernah mengatakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Bapa itu sebagai makanan, itu yang harus kita lakukan. Kita kan harus makan tiap hari. Kalau nggak makan kan mungkin 1 hari masih kuat, 2 hari, tapi kalau seminggu nggak makan, saya kira sekarang orang udah nggak ada yang kuat. Artinya memang makanan kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Kiranya di dalam pertemuan yang singkat ini, apa yang sudah kita sharingkan boleh membawa di tahun 2021 kalau kita masih diberi kepercayaan Tuhan, diberi usia, umur yang panjang, diberi kesehatan. Kita harus punya komitmen, kita mau berubah. Karena ingat, keselamatan yaitu rancangan Tuhan kepada manusia untuk mengembalikan ke rancangan semula, yaitu menurut gambar dan rupa. Gambar bicara pikiran dan perasaan. Pasti masih ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Pikiran perasaan kita harus seperti karakter Kristus. Kristus adalah role model atau teladan yang harus kita contoh. Rupa artinya karakter kita setiap hari, setiap saat diuji. Apakah kita gampang berbuat kejahatan, berbuat dosa? Itu artinya kualitas hidup kita bagaimana. Jadi menurut gambar dan rupa Allah itu rencana Tuhan supaya kita mau menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi prosesnya nggak mudah. Tetapi kalau kita tidak punya komitmen, ya kita seperti orang dunia. Mau berubah? Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang berdiri, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kiranya tidak kembali dengan sia-sia,
tidak kembali dengan percuma, tetapi Tuhan akan melakukan yang Tuhan ingini, yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita pun harus mempunyai respon yang benar kepada Engkau Tuhan. Kami mau berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, sehingga hidup kami waktu Engkau menjemput kami secara pribadi atau Engkau datang yang kedua kali, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh bersama-sama di dalam kerajaan surga Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau kiranya juga buka jalan. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong memberikan kekuatan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau juga berkati Ibu Gembala, Ibu Susana Tuhan, yang membawa jemaat lewat kebenaran firman yang disampaikan. Mereka boleh semakin mengerti kehendak Allah, semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Susana sebagai Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya Tuhan, dimanapun berada, berikan kesehatan yang maksimal sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman yang maksimal juga Tuhan. Kau berkati Eli, PDP Eliezer, supaya bisa membantu di dalam gereja ini, nama Tuhan dimuliakan. Kau berkati keluarganya juga Tuhan. Terima kasih semua jemaat Bukit Zaitun dimanapun berada. Kalau mereka ada mengalami masalah, Tuhan tolong sekali lagi Engkau buka jalan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Berkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia yang sudah membawa masuk kami ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kiranya di dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia Tuhan. Engkau yang membalas dengan berkat yang limpah. Terima kasih sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Mari kita yang sudah diberkati katakan amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, semua juga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan saya bersyukur kalau semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak, sekarang hamba mohonkan kiranya anugerah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.